Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencatat kartu persediaan barang dagangan pada kasus 3 akuntansi persediaan pada mata kuliah praktikum akuntansi keuangan. Nah, jadi ini adalah akuntansi persediaan pada kasus PT Multi Sekawan Sejati. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Irma Megumi Jaluko, NIM 21013004, program studi akuntansi dari Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke langkah proses pencatatan, ada baiknya kita membaca terlebih dahulu informasi umum yang telah disajikan dari PT Multi Sekawan Sejati ini. Nah, kenapa kita harus membaca terlebih dahulu informasi yang disajikan PT Multi Sekawan Sejati ini? Karena nantinya informasi ini adalah informasi yang akan membantu kita dalam melakukan pencatatan pelaporannya. Nah, jadi PT Multi Sekawan Sejati ini merupakan perusahaan dagang yang menjual suku cadang kendaraan bermotor. Suku cadang tersebut dibeli dari distributor besar yang berkedudukan di Jakarta. Jadi pembelian barang dagangan selalu dilakukan secara kredit dengan jangka waktu pembayaran 60 hari. Jadi si PT Multi Sekawan Sejati ini melakukan pembelian barang dagangan itu secara kredit ya teman-teman. Nah, di sini ada 5 jenis barang yang diperjualbelikan oleh PT Multi Sekawan. Ada barang jenis A, barang jenis B, barang jenis C, barang jenis D, dan barang jenis E. Pada video kali ini saya hanya fokus membahas atau hanya fokus untuk membuat kartu persediaan barang jenis D. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman, penjualan barang dagang dilakukan secara kredit dengan syarat pembayaran 5/20 N/60. Nah, si PT Multi Sekawan Sejati ini membuat syarat pembayarannya dengan termin 5/20 N/60. Maksudnya jangka waktu pembayaran kita itu kan 60 hari. Jadi jika kita bisa membayar dalam waktu 20 hari, kita akan mendapatkan potongan harga atau diskon itu 5%. Tapi jika kita membayarnya lewat dari 20 hari atau kita membayar sesuai jatuh temponya 60 hari, kita tidak akan mendapatkan potongan harga atau diskon apapun ya teman-teman. Selanjutnya ada pencatatan persediaan barang dagangan menggunakan metode perpetual atau juga bisa disebut metode buku. Sehingga setiap jenis persediaan disediakan satu jenis buku pembantu atau disebut kartu persediaan. Maksud dari metode perpetual ini, saya telah mencatatnya ya kan teman-teman. Metode perpetual merupakan sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara terus-menerus pada saat transaksi tersebut terjadi. Maksudnya, si perusahaan ini akan melakukan perhitungan barang dagangan tersebut. Itu akan dilakukan setiap saat atau setiap transaksi terjadi, baik itu transaksi pembelian maupun transaksi penjualan ya teman-teman. Kemudian di sini ada penentuan harga pokok persediaan digunakan metode FIFO, first in first out, atau bisa juga diartikan barang yang masuk pertama akan keluar pertama gitu teman-teman. Jadi kita bisa baca perhitungan fisik barang pada akhir tahun. Jadi perhitungan fisik barang pada akhir tahun ini biasanya memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Selama melakukan perhitungan fisik,
perusahaan tidak melakukan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, kegiatan perhitungan fisik dilakukan pada hari libur karyawan, yaitu mulai tanggal 24 Desember sampai dengan 1 Januari tahun berikutnya. Kemudian di sini ada penurunan harga karena rusak atau cacat. Jadi, jika ada barang cacat atau rusak, teman-teman, akan dikurangi dengan harga jual barang yang rusak atau cacat diakui sebagai rugi penurunan persediaan dan dikurangi langsung dari persediaan. Jadi barang rusak ini akan langsung dikurangi dari persediaan. Relasi antara harga pokok persediaan dengan keadaan fisik menurut metode harga terendah antara harga pokok dengan nilai bersih direalisasi diakui sebagai rugi penurunan dan dicadangkan pada rekening cadangan penurunan nilai persediaan. Nah, jadi tugas saya di sini, kita diminta untuk meneliti dan mempelajari saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2010 serta informasi penyesuaian pada akhir tahun 2010. Nah, di sini ada informasi untuk meneliti dan mempelajari saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan informasi penyesuaian pada akhir tahun 2010. Teman-teman bisa lihat di buku studi kasus atau kalau saya sebut itu buku 1 tentang studi kasus halaman 16 sampai 18 itu adalah informasi untuk meneliti dan mempelajari saldo persediaan. Langsung saja, pada tanggal 31 Desember 2010, sesuai dengan laporan keuangan intern saldo buku besar persediaan barang dagangan sebesar Rp1.060.625.000. Kemudian rincian persediaan tersebut dapat dilihat pada kartu-kartu persediaan yang disertakan dalam kertas kerja saudara. Informasi untuk meneliti dan mempelajari saldo persediaan yang diperoleh sebelum perusahaan melakukan perhitungan fisik barang dagangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah rincian persediaan pada kartu-kartu persediaan barang ternyata tidak sama dengan saldo rekening persediaan. Penyebab perbedaan ini adalah poin A. Pada tanggal 21 Desember 2010, perusahaan membeli barang dagangan jenis barang D sebanyak 5.400 unit. Harga beli per unitnya 22.500. Telah dicatat dalam buku jurnal sebesar Rp121.500.000. Tetapi pembelian tersebut dicatat dalam kartu persediaan barang D dengan jumlah sebesar Rp101.250.000 karena ternyata si bagian pembelian ini mencatat barang dagangan jenis barang D ini sebesar 4.500 unit. Maka dari itu dia terjadi salah catat ya teman-teman. Nah, di sini ada informasi untuk kita melakukan proses selanjutnya. Tapi di sini saya hanya fokus ke persediaan barang dagangan para jenis barang D ya teman-teman. Tanggal 3, barang dagangan yang dijual atau dikirimkan tanggal 23 Desember untuk jenis barang D sebanyak 2.700 unit dengan harga jual per unit 27.500. Tujuannya kota Bali dengan syarat FOB destination. Jadi maksudnya FOB destination itu biaya angkut atau ongkos kirim barang dari gudang penjualan ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab si penjual. Kemudian kepemilikan menjadi hak pembeli saat sudah di tempat pembeli. Maksudnya itu saat barangnya sudah sampai gitu. Jadi dalam konteks ini si penjual lah yang bertanggung jawab atas pengiriman barang sampai barang tersebut
sampai ke tujuan si pembeli. Kemudian di sini ada FOB, pengertian FOB shipping point. FOB shipping point itu kebalikan dari FOB destination. FOB shipping point, penjual bertanggung jawab atas barang hanya sampai barang tersebut meninggalkan gudang penjualan. Setelah itu, tanggung jawab pengiriman termasuk biaya dan resiko kerusakan atau kehilangan beralih ke pembeli. Jadi si shipping point ini adalah kebalikan dari destination point. Kalau destination point si penjual yang bertanggung jawab, maka shipping point ini adalah pembeli yang bertanggung jawab. Sedangkan si penjual bertanggung jawab hanya sampai barang tersebut meninggalkan gudang dari si penjual. Oke, untuk mengerjakan kartu persediaan barang D, kita memulai transaksinya dari sini. Sebelum itu di buku kertas kerja kartu persediaan barang D pada halaman 28. Oke. Barang jenis D pada halaman 28. Di situ kan sudah ada yang terisi dari tanggal 19, 21 sampai 23. Anggap saja itu adalah persediaan awal, karena di sini juga tidak ada transaksinya. Kemudian kita memulai untuk mengisi kartu barang jenis D. Dimulai dari poin 1 yang A, pada tanggal 21 Desember 2010, perusahaan membeli barang dagangan jenis barang D sebanyak 5.400 dengan harga beli per unit 22.500. Setelah dicatat dalam buku jurnal sebesar 121.500, jadi ada selisih ya. Pembelian tersebut dicatat dalam persediaan barang D dengan jumlah sebesar 101.250. Nah, ini selisihnya. Si bagian gudang mencatat 121.500, tapi si bagian pembelian ini dia mencatat 101.250.000. Kenapa? Karena ternyata dia salah catat di unit persediaan. Ya, si bagian pembelian itu dia mencatat 4.500. Nah, jadi di sini ada selisih. Seharusnya dia yang dibeli itu 5.400. Kemudian kita masukkan ke perbaikannya ke dalam kartu gudang. Kita perbaikannya, kemudian bagaimana saldo, maksudnya bagaimana dengan kolom saldonya. Tetap yang salah catat itu tetap saya masukkan ke dalam kolom saldo sebesar 4.500, harga per unit 22.500, totalnya 101.250. Kemudian saya juga mencatat jumlah yang benarnya itu 5.400 ke dalam kolom saldo. Tapi yang salah ini nanti tidak akan saya teruskan, maksudnya tidak akan saya lanjutkan untuk transaksi selanjutnya. Nah, tanggal 23 ternyata dijual barang dagangan telah dikirim tanggal 23 untuk jenis barang D sebanyak 2.700 unit
dengan harga jual per unit 27.500. Nah, berarti terjadi pengeluaran barang. Kita catat pengeluaran barang. Kita catat di jurnal di kolom penjualan karena barangnya keluar. Nah, kemudian kita cocokkan transaksi dengan isi kolom untuk penjualan. Unitnya 2.700. Di sini bukan harga penjualan ya, melainkan harga pokok persediaannya itu 21.000. Dapatlah 56.700. Nah, ini 2.300 dapatnya dari 5.000 persediaan awal, barang awal kurang 2.700. Kenapa enggak yang lain gitu? 5.000. Kenapa harus 5.000? Kenapa enggak 800 atau 4.500? Karena tadi kan kita di informasi umum itu ada metode FIFO. Kita menggunakan metode FIFO, Versailles, Versailles. Jadi kita menjual barang pertama masuk, mengeluarkan barang pertama masuk akan dikeluarkan juga pertama gitu. Versailles, Versailles. Karena dari itu kita harus menghabiskan dulu saldo atau jumlah dari barang persediaan awal tadi. Kemudian yang 800 itu kan sisa persediaan. Ini kita masukkan ke dalam transaksi selanjutnya karena dia belum bisa kita kurangi. Kenapa nggak bisa kita kurangi? Karena kita masih harus menghabiskan barang yang di awal. Oke, selanjutnya itu tanggal 31 juga. Oh ya, maaf, ada salah. Nah, di tanggal 31 Desember diperoleh informasi bahwa barang tersebut masih tertahan. Jadi, ini kan dia pakai syarat FOB destinasi. Nah, FOB destinasi itu kan selagi barangnya belum sampai ke pembeli, berarti masih tanggung jawab kita. Nah, karena kita sudah terlanjur melakukan pencatatan untuk mengeluarkan barang tersebut dari persediaan, kita harus memasukkannya kembali karena barang tersebut tertahan atau gagal gitu. Nanti jika sudah sampai kembali baru kita bisa menjurnalnya lagi sebagai pengeluaran. Kita masukkan lagi di sini tanggal 31, totalnya 2.700 masih sama dengan tanggal 23 tadi. Nah, kemudian di kolom saldonya tadi kan persediaan awal ini kita kurangin sama 2.700 karena kita menjual sebanyak 2.700 unit, tetapi kan tertahan, jadi kita harus memasukkan kembali dengan memasukkannya ke kolom pembelian. Jadi yang harusnya sudah dikurangin tadi tidak jadi, tapi di sini kita tambahkan saja 2.300 yang telah kita kurangi tadi, kita tambahkan dengan 2.700, totalnya 5.000 kembali. Kemudian masih sama sisa persediaan yang 800 ini 5.400 kita masukkan ke transaksi tanggal 31. Ini transaksi selanjutnya maksudnya. Kemudian ada poin nomor 4 itu tanggal 23 Desember telah dikirimkan barang dagang jenis D sebanyak 2.000 unit. Tanggal 23 Desember ini ada 2 jenis barang, tapi karena saya hanya fokus ke kartu barang persediaan D, jadi saya hanya mencatat jenis barang D aja sebanyak 2.000 dengan harga per unit, dengan harga jual per unit 28.000. Sudah termasuk konfirmasi untuk penjualan, komisi untuk penjualan sebesar 2.000. Nah, rupanya tanggal 31 Desember diperoleh informasi bahwa jumlah barang yang tersisa sebanyak 300 unit untuk jenis barang D.
kan kita ngirimnya tadi 2000 untuk dititipkan ke agen baru ya, terus di akhir bulan 31 Desember sisanya tinggal 300, berarti yang terjual kan itu 1700, 2000 kurang sisanya kan selisihnya kan 1700 unit. Nah, yang 1700 unit itu kita catat ke kartu barang dia sebagai penjualan atau pengeluaran barang gitu. Nah, kita catat terus unitnya, maksudnya harga pokok persediaan per unitnya itu 21.000, dapatlah 35.700.000. Nah, 3.300 ini dapatnya dari si tadi kan ini tadi sisanya, ini kan tadi jadi 5.000 kembali, kita kurangin sama unit barang yang keluar 1.700, dapatlah 3.300. Harga per unit tetap sama 21.000, jadi total barang jumlah barang yang terjual pada tanggal 31 itu 69.300.000. Masih sama sisa persediaan tadi juga kita tinggal pindahkan saja. Nah, ternyata di sini kan ada penjualan. Kita masukkan ke jurnal. Nah, saya juga lupa tadi untuk jurnal yang barang tertahan itu ya, teman-teman. Jadi di sini ada barang tertahan, itu jurnal barang tertahan itu yang tanggal ini ya, poin 3 tanggal 31 Desember ada yang barang tertahan. Karena barang tertahan dan kita sudah terlanjur mengeluarkannya serta mencatatnya sebagai penjualan, jadi kita mengambilnya kembali dengan mendebit penjualan. Maksudnya penjualannya jadinya berkurang gitu. Yang harusnya piutang dagangnya didebit, jadinya karena barangnya nggak jadi dijual, kita masukkan kembali ke kredit sebagai pengurangan sebesar 74.250.000. Ini itu dapatnya dari harga unit dikali harga jual per unit 27.500. Kemudian nggak lupa kita menjurnal juga persediaan barang dagangannya, karena kan barang dagangannya tadi kita masukkan kembali ke kartu barang D. Nah, harga maksudnya jumlahnya itu kita dapat dari ini tadi ya, teman-teman. Ini unit dikali harga pokok persediaan 56.700. Kemudian ini untuk transaksi yang dititipkan. Untuk transaksi yang dititipkan ini kan kita menitipkan barang untuk dijual. Kemudian tanggal 31 Desember sudah terjual 1.700. Jadi si agen baru di Kota Madiun ini kan sudah menerima penjualan dari 1.700 unit tadi. Maka kita masukkan sebagai, ini kan ceritanya penjualan kredit, kita masukkan sebagai piutang dagang bertambah sebesar 1.700, 2.000 kurang 300 ya, 1.700 dikali dengan harga jual per unit itu 28.000, tetapi sudah termasuk komisi 2.000, jadi kita kurangin. Jadi harga jualnya itu sebenarnya 26.000. Penjualannya juga sama. Kemudian kita mengurangi
persediaannya. Jadi kita lakukan penjurnalan beban pokok penjualan pada persediaan. Nah, jadi itu didapat dari 1.700 tadi dikali dengan harga pokok persediaan 21.000. Tuh, 21.000. Dapatlah 35.700.000. Kemudian poin nomor 5 sudah selesai ya teman-teman. Ini saya kasih tahu. Poin nomor 5, tanggal 23 Desember, perusahaan menerima pesanan barang dagang jenis barang D sebanyak 500 unit dengan harga per unit 28.000. Syarat pengirimnya APP shipping point, berarti kebalikannya dari destinasi point. Nah, tanggal 31 Desember 2010 pengiriman barang itu baru dilakukan melalui sebuah perusahaan angkutan. Nah, jadi kita tanggal 23 Desember itu kan nggak ada transaksi karena si pembeli itu baru melakukan order doang. Jadi belum adanya transaksi pemindahan barang gitu. Nah, jadi di tanggal 31 Desember barulah kita mencatat barangnya keluar, persediaan barang kita itu keluar karena baru dilakukan pengiriman tanggal 31 Desember sebanyak 500 unit dengan harga per unit 28 juta. Kita masukkan dulu ke kartu persediaan barang kita 500 unit di kolom penjualan. Harga pokok persediaannya 21.000 sehingga dapatlah jumlahnya 10.500.000. Jumlah dari harga dari unit yang terjual, harga persediaan, harga pokok persediaan dari unit yang terjual itu. Nah, kemudian di kolom saldo kita ini sisa kan yang 5.000 tadi, sisa yang 5.000 maksudnya sisa persediaan awal kan masih bersisa 3.300. 3.300 itu kita kurangi 500 sehingga dapat 2.800. Nah, sisa persediaan yang lainnya itu kita tinggal pindahin. Nah, 2.800 unitnya harga per unit masih sama sehingga totalnya 58.800.000. Nah, kemudian di poin nomor 8, dalam perhitungan fisik akhir tahun, diketahui barang-barang kondisinya rusak dan cacat. Barang-barang ini telah disisihkan dari perhitungan fisik dan dicatat sebagai barang rusak dan cacat. Nah, tadi yang di informasi umum, kalau barang cacat itu langsung kita kurangi dari persediaan barang dagang kita. Jadi ini kita kurangi sebesar 15 ya teman-teman. Barang Denny sebesar 15 unit kita kurangi, jadi kita masukkannya ke penjualan karena kita walaupun tidak dijual dijual tapi harganya turun, kita masukkan ke penjualan. Terus harga pokok persediaannya 21.000, dapatlah 315.000. Untuk kolom saldo persediaan awal tadi yang masih bersisa 2.800 dikurangi dengan 15, dapatlah 2.785. Harga per unitnya masih sama sehingga dapat 58.485.000. Biar dapat semua. Oke, begini saja.
lumayan lah. Nah, kemudian sudah selesai untuk transaksi ini, sudah selesai. Maksudnya untuk transaksi bulan Desember tahun 2010 sudah selesai. Oh ya, mohon maaf teman-teman, lupa, ini ada jurnal umum untuk pencatatan yang ini si tanggal 23 Desember yang order tadi kan tanggal 31 Desember itu kan dilakukan pengiriman, kan barangnya sudah keluar 500 unit. Nah, ini kita lakukan penjurnalan dengan menambahkan piutang dagang pada penjualan sebesar 500 unit dikali harga per unitnya 28.000 dapat 14 juta, dan mengurangi persediaan dengan mendebit beban pokok penjualan sebesar 500 unit tadi dikali harga pokok persediaan yang 21.000. Atau ini kan di kartu persediaan barang dagang kan sudah dijumlah, sudah ditotalin. Teman-teman bisa juga mengambilnya langsung dari sini saja, dipindahin. Nah, kemudian sudah selesai untuk transaksi bulan Desember 2010, kita masuk ke transaksi tahun 2011 Januari. Untuk pengisian tahun 2011 Januari itu, teman-teman bisa lihat transaksi selama bulan Januari 2011 di buku studi kasus halaman 8 sampai 22. Jadi di sini ada transaksi pembelian kredit, transaksi penjualan tunai, transaksi penjualan kredit, dan retur pembelian. Nah, dari semua transaksi ini yang sudah saya tandai kuning-kuning ini, saya melakukan rekap untuk memudahkan saya mencatat transaksi tersebut agar tidak salah catat, atau untuk mencegah saya mungkin nanti ada satu tanggal itu lupa saya catat. Nah, jadi saya langsung buat rekap seperti ini. Selanjutnya yaitu transaksi selama bulan Januari 2011. Nah, transaksi ini bisa dilihat di buku kasus halaman 18 sampai 22. Di sini sudah ada tabel dari transaksi pembelian kredit, transaksi penjualan tunai, transaksi penjualan kredit, hingga ke transaksi retur pembelian. Oke. Nah, ini kan saya sudah memberikan tanda kepada transaksi khusus barang B. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, saya hanya fokus membahas kartu barang persediaan jenis barang D. Oke, untuk mempermudah saya melakukan pembukuan pada transaksi tersebut, saya sudah melakukan membuat rekap dengan urutan tanggal untuk mencegah kesalahan pencatatan atau kesalahan pada tanggal pencatatan, karena ini kan transaksinya penggabungan, ada transaksi dari barang A, B, C sampai D dan E. Nah, jadi untuk mempermudah saya membuat rekap untuk semua transaksi ini berdasarkan tanggal ya teman-teman. Seperti ini tanggalnya. Seperti ini rekap yang telah saya buat. Oke, langsung saja. Nah, ini kan kita kan sudah masuk ke persediaan barang dagang tahun 2011 Januari. Nah, di tanggal 2 itu ada transaksi penjualan kredit sebesar 2.700 unit dengan harga per unit 27.000, jumlahnya 74.250.000. Kita langsung masukkan aja ke kolom penjualan, karena ini kan penjualan teman-teman. Jadi kita mengeluarkan persediaan barang dagangan yang kita miliki.
masih sama 2.700, harga pokok persediaannya 21.000, harga jumlahnya 56.700.000. Nah, ini kan si saldo persediaan barang pertama masuk ini, yang sisa saldo barang pertama masuk ini kan belum habis teman-teman, sisanya masih tersisa 2.785.000. Kemudian karena di sini ada penjualan, maksudnya ada pengurangan barang karena barang keluar, kita kurangi dengan unit barang ini 2.700 sehingga dapatlah sisa barangnya 85 unit. Nah, sisa barang yang di bawah ini masih kita pindahkan ya teman-teman. Harganya sama, totalnya juga sama. Nah, yang 85 ini harga per unit masih sama 21.000, jumlahnya 1.785.000. Kemudian juga ada transaksi tanggal 2, tetapi itu adalah transaksi pembelian kredit. Nah, jika ada transaksi pembelian kredit berarti barang persediaan kita menambah. Kita masukkan ke kolom pembelian 2.600 unit, harga per unit 23.000, jumlahnya 59.800.000. Kemudian sisa barang pertama tadi kita pindahkan karena dia tidak ada pengurangan, jadi tidak perlu kita kurangin. Yang 800 sampai 800 unit dan 5.400 masih sama, kita pindahkan ke bawah. Kemudian 2.600 di pembelian ini kita masukkan sebagai penambahan unit barang pada kolom saldo kartu barang persediaan jenis A. Nah, kemudian di tanggal 3 ada transaksi penjualan tunai sebesar 250 unit, harga per unit 30.000, sehingga dapat jumlahnya 7.500.000. Nah, tadi kan di persediaan barang pertama itu barang masuk sisa barang pertama itu yang 85 kan belum habis. Nah, ini kita habiskan dulu. Kita habiskan dengan kita kurangin dengan unit dari penjualan tunai tadi 250 unit. Setelah kita kurangkan harga per unitnya tetap harga pokok persediaan, kemudian dapat jumlah 1.785.000. Untuk kolom saldonya kosong karena unit barang pertama tadi sudah kita habiskan. Nah, kemudian sisa dari 250 kurang 85 unit tadi adalah 165 unit. Total harga per unitnya tetap harga pokok persediaan 22.000, jumlahnya 3.630.000. Maka di kolom saldo persediaan, karena ini sudah habis kan teman-teman, kita akan mengurangi persediaan yang selanjutnya. Maksudnya persediaan yang tersisa selanjutnya yaitu 800 unit. 800 unit kurang 165 unit, dapatlah 635 unit dengan harga pokok persediaan 22.000, sehingga total 13.970.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya, itu ada tanggal 6. Bentar ya teman-teman, ini sebaiknya saya tandain dulu. Dua sudah selesai, 3 juga sudah selesai. Kita masuk ke transaksi tanggal 6. Transaksi tanggal 6 ini adalah transaksi penjualan kredit, di mana dia menjual 900 unit dengan harga penjualan 28.000, jumlahnya 25.250.000. Nah, ini langsung kita masukkan ke pengeluaran persediaan barang jenis D.
Nah, ini kan unit yang dikeluarkan, unit yang terjual kan 900 unit. Karena tadi ini sisa saldo, sisa yang ada di kolom unit. Ini yang 635.000 ini kan masih sisa. Kemudian kita habiskan. Ini langsung kita habiskan aja, dikurangi dengan ini 600. Mohon maaf teman-teman, jadi 900 itu kita kurangi dengan 635 unit. Harga pokok persediaannya masih sama, dapatlah jumlah 13.970.000. Nah, di kolom saldonya kan kosong, karena barang tersebut sudah habis. Kemudian 900 tadi, sisa dari 900 kurang 635 tadi adalah 265 unit. Harga pokok persediaannya 22.500, dapatlah jumlah 5.962.500. Nah, di kolom saldo yang 5.400 ini sebagai persediaan barang awal. Nah, kita kan metode FIFO, jadi kita nggak bisa melangkahi si 5.400 langsung ke 2.600. Karena ya itu tadi saya sudah jelaskan, FIFO, first in first out. Jadi barang yang masuk pertama akan keluar pertama, begitu seterusnya. Jadi 5.400 kita kurangi dengan 265 unit. Harga pokok persediaannya tetap sama, dapatlah total 115.537.500. Kemudian yang 2.600 ini, saldo ini kita pindahkan saja langsung, karena dia belum dapat kita kurangin. Nah, di tanggal 8 itu adalah transaksi penjualan kredit dengan unit 2000 yang dijual. Total per unit harga jual per unit 28.000, jumlahnya 56 juta. Kita masukkan ke kartu barang sebagai pengeluaran. Ini 2000, ini harga pokok persediaannya 22.500, sehingga jumlahnya 45 juta. Di kolom saldo, sisa barang awal tadi, sisa barang pertama awal itu kita kurangi dengan 2000. Kita kurangi dengan pengeluaran barang persediaan. Dapatlah total 3.135 unit. Harga pokok persediaannya masih sama. Totalnya 70.537.500. Yang sisa persediaan masih kita masukkan ke transaksi yang berikutnya ini, transaksi tanggal 8. Kemudian kita masuk ke tanggal 9. Tanggal 9 itu ada transaksi pembelian kredit nilai 1.700 unit dengan harga per unit 21.000, totalnya 35.700.000. Ini kan pembelian berarti ada pemasukan persediaan barang. Kita masukkan, jumlahnya masih sama, harga pembeliannya per unit masih sama, dan totalnya juga masih sama. Ini cuma kita pindahin saja. Di kolom saldo kita memasukkan nilainya dari sini, dari sisa persediaan tadi kita masukkan, kemudian nilai dari pembelian di tanggal 9 tadi kita masukkan ke kolom saldo sebagai penambahan kartu persediaan barang jenis D. Ini sama karena ini cuma kita pindahkan saja. Tanggal 10, transaksi penjualan tunai. Karena kita menjual berarti barang persediaan kita berkurang. Dengan unit 400 unit, harga per unit 32.500, sehingga jumlahnya 13 juta. Kita masukkan aja langsung tanggal 10. Unitnya, total unitnya 400, kita masukkan ke kolom penjualan karena kita akan mengeluarkan barang. Total unitnya 400 unit, harga pokok persediaannya 22.500, sehingga dapatlah 9 juta rupiah. Di kolom saldo, sisa persediaan awal tadi 3.135,
dikurangi pengeluaran di tanggal 10 karena penjualan, hasilnya 2.735 unit. Harga pokok persediaannya masih sama, dapatlah total Rp61.537.500. Kemudian sisa persediaan yang 2.600 sama 1.700 ini kita masukkan lagi ke bawah. Di tanggal 12 ada transaksi penjualan kredit. Berarti juga mengurangi persediaan barang dagang kita ya. Unitnya ada 1.500 unit yang kita jual dengan harga per unit 27.500 dengan jumlah total 41.250.000. Nah, langsung saja kita masukkan ke kolom penjualan sebagai pengeluaran barang. Tanggal 12 di kolom penjualan 1.500, harga pokok persediaan 22.500 sehingga dapat jumlah 33.750.000. Kemudian di kolom saldo, sisa dari persediaan barang awal ini, persediaan barang pertama ini, kita kurangi dengan 1.500 yang akan keluar, ya. Dapatlah 1.235 unit. Harga pokok persediaannya masih sama, tinggal kita pindahin sehingga dapat total 27.787.500. Kemudian sisa persediaan yang masih tersisa kita pindahkan saja lagi sampai si persediaan barang pertama ini habis ya teman-teman. Di tanggal 15 ada transaksi penjualan kredit dengan dia menjual 1.000 unit, harga per unit 27.500 dengan jumlah sehingga dapat jumlahnya 27.500.000 rupiah. Oke, kita langsung pindahkan juga saja tanggal 15 di kolom penjualan karena dia akan mengurangi persediaan barang dagang kita. Total unitnya 1.000 unit dengan harga pokok persediaan 22.500 sehingga dapat jumlah 22.500.000. Di kolom saldo 235 ini dapat dari sisa persediaan barang pertama dikurang 1.000 sehingga dapat 235 unit. Harga pokok persediaan masih sama sehingga dapatlah jumlah 27 juta. Maaf teman-teman, salah. Harga pokok persediaan masih 22.500 sehingga dapat totalnya 5.287.500 rupiah. Di tanggal 16 ada transaksi penjualan kredit. Transaksi penjualan kredit akan kita masukkan ke kolom penjualan sebagai pengeluaran barang persediaan. Oke. Nah, transaksi penjualan kredit di tanggal 16 dia menjual sebanyak 500 unit dengan harga per unit 27.500 sehingga jumlahnya 13.750.000. Nah, ini langsung saja kita pindahin di tanggal 16. Nah, ini tanggal 16. Nah, di sisa persediaan barang pertama tadi kan masih ada sisanya 235 unit. Ini langsung kita kurangkan dengan barang yang akan keluar. 500 unit dikurangi dengan 235 unit sehingga saldo barang pertama yang 235 unit ini akan habis. Harga pokok persediaannya masih 22.500 sehingga dapat total 5.287.500. Nah, kolom saldonya kosong karena barang ini sudah habis jumlahnya. Kemudian sisa dari 500 unit dikurang 235 unit adalah 265 unit. Kita masukkan ke kolom penjualan, harga pokok persediaannya 23.000, dapatlah total 6.095.000. Di kolom saldo
unit barang ini didapat dari ini 2600. Nah ini kan sudah habis, berarti ini yang selanjutnya akan kita kurangi jumlah persediaan barang dagangnya. Nah 2600 dikurangi 265 sehingga dapatlah 2335 unit dengan harga pokok persediaan 23.000 sehingga jumlahnya 705 unit. Maaf teman-teman, saya salah. Sehingga jumlahnya 53.705.000 rupiah. Sama ya, sisa persediaannya kan hanya 1.700 ini tadi. Kita langsung saja pindahin ke transaksi tanggal 16. Oke, di tanggal 19 ada pembelian kredit. Pembelian 2.600 unit dengan harga per unit 20.000 sehingga totalnya 52 juta. Langsung kita masukkan saja di kolom pembelian karena dia akan menambahkan persediaan barang dagang kita. Kita masukkan saja tanggal 19 dengan 2.600 unit, harga pokok persediaan 20.000 sehingga dapat total 52 juta. Itu kita tinggal pindahkan saja dari daftar. Nah, saldo ini di kolom saldo, sisa saldo ini masih kita pindahkan, dan transaksi nomor 19 tadi saldonya kita masukkan ke kolom saldo sebagai penambahan saldo persediaan barang dagang jenis D. Di tanggal 24 ada transaksi penjualan kredit, berarti kita mengeluarkan barang lagi. Penjualan 1.400 unit dengan harga per unit 27.500, totalnya 38.500.000 rupiah. Langsung saja teman-teman kita masukkannya ke dalam kolom penjualan. Total unitnya tanggal 24 total unitnya 1.400, harga pokok persediaannya 21.000, sehingga mendapatkan total 29.400.000. 935 ini dapatnya dari mana? Dari sisa saldo barang awal 2.335 kurangi dengan 1.400 sehingga dapatlah sisanya 935 unit. Harga pokok persediaannya masih sama 23. Oh maaf teman-teman, sepertinya ada yang keliru. Ini harusnya memakai harga yang ini. Harganya masih sama 23.000 dan totalnya 21.505.000 rupiah. Masih sama sisa persediaan barang yang belum kita kurangkan, kita pindahkan ke dalam transaksi 24 di kolom saldo. Kemudian di tanggal 25 ada transaksi pembelian kredit, berarti akan menambahkan lagi persediaan barang dagangan kita. Pembelian kredit 3.100 unit dengan harga per unit 20.500 sehingga total pembelian kredit itu 63.550.000 rupiah. Langsung saja kita masukkan di tanggal 25. Total unitnya ada 3.100 unit. Harga pokok pembeliannya 20.500 sehingga dapatlah total pembelian 63.550.000. Nah, saldo. Nah, ini untuk pengisian kolom saldo masih sama, kita tinggal pindahin aja dan barang masuk dari transaksi pembelian tanggal 25 tadi kita masukkan ke kolom saldo bagian bawah, bagian akhir sebagai penambahan persediaan barang dagangan. Maaf teman-teman, ini ada tanggal 25 itu ada transaksi retur pembelian. Nah, kalau nggak salah ini adalah transaksi retur pembelian dari pembelian di tanggal 19 ya teman-teman. Jadi langsung saja kita melakukan pencatatannya di kolom penjualan. Kenapa? Karena kita akan mengurangi barang tersebut.
dari persediaan barang dagangan kita. Total unitnya 50 unit, harga per unit 20.000, sehingga didapat jumlah retur, harga retur 1 juta. Nah, ini di kolom saldo, karena ini pembelian retur pembelian dari tanggal 19 yang 2.600, jadi 2.600 ini kita kurangi 50. Nah, 2.600 ini kan saldonya tidak di awal. Oh, mohon maaf teman-teman, salah. Saldonya kan tidak di awal ya teman-teman. Bukan. Nah, ini kan oke, udah perbaiki. Nah, jadi kan ini dia mengurangi saldo dari 2.600 ini sebanyak 50 unit. Jadi kita menguranginya langsung 2.600 ini dikurang dengan 50 unit. Dapatlah totalnya 2.550 unit. Masih sama, harga pokok persediaannya 20.000, sehingga harga persediaannya 51 juta. Ini total harga persediaannya ya teman-teman. Oke, yang 31.000 ini kan persediaan akhir. Barang-barang masuk terakhir ya teman-teman. Setelah pembelian terakhir di tanggal 25. Nah, kemudian di tanggal 30 ini ada transaksi penjualan kredit sebesar 1.050 unit dengan harga per unit 27.500, sehingga dapat harga penjualan itu 28.873.000. Nah, ini kan tadi si saldo barang pertama ini masih ada. Kita kurangi 1.050 unit, kita kurangi dengan saldo yang masih tersisa di awal ini 935 unit, sehingga habis persediaan barang dagangannya di kolom saldo itu habis. Harga per unit masih 23.000, harga pokok persediaan per unit masih 23.000, sehingga dapat total 21.505.000. Nah, sisanya ini 1.050 unit kurang 935 unit, sisanya 115 unit. Harga pokok persediaan 21.000 dan dapat total 2.415.000. Nah, di kolom saldo, karena 935 unit ini sudah habis barangnya, kita mengurangkannya dengan barang selanjutnya yang sedang mengantri. Tepat di bawah saldo persediaan barang pertama masuk ini. Nih, barang awal lah ya. Nah, 1.700 kurang 115 hasilnya 1.585.000. Harga per unitnya, harga pokok produksi per unit masih sama, mohon maaf teman-teman, harga pokok persediaannya masih sama 21.000, sehingga dapat total 33.280.000. Nah, ini transaksinya sudah habis. Kemudian persediaan yang masih tersisa itu ini bisa kita langsung totalkan. Persediaan masih tersisa itu ada 7.285 unit dengan total harga 148.835.000 rupiah. Jadi ini adalah total persediaan akhirnya ya teman-teman. Oh, bukan saldo. Gimana ya? Ayo sudah. Total persediaan akhirnya saja. Oh, sudah. Nah, baiklah. Sekian dari penjelasan pembuatan kartu persediaan barang jenis D saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada kesalahan catat atau kesalahan pembilangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.